MJ Listeners, hari ini keenam terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan akan menjalani persidangan dengan agenda replik atau mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota pembelaan terdakwa pada pekan lalu. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis MJN, ada rekan Valeri Budianto langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi, Valeri. Selamat pagi Abdi dan Anjali Tenang. Oke, Valeri, bagaimana kondisi terkini jelang persidangan di sana? Apakah ruang sidang sudah dibuka dan rencananya pukul berapa sidang hari ini akan dimulai? Ya Abdi, hingga saat ini sejumlah persiapan terus dilakukan untuk menggelar persidangan dengan agenda replik atau jawaban atas pledoi terdakwa. Total akan ada 6 terdakwa kasus obstruction of justice yang menjalankan persidangan hari ini, di mana persidangan akan digelar secara paralel di 2 ruang sidang dengan rincian di ruang sidang utama akan ada 3 terdakwa, yaitu terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan juga Arif Rahman Arifin dipimpin oleh Ketua Ahmad Suhel. Sedangkan untuk di ruang sidang ketiga akan ada terdakwa Baikuni Wibowo, Irfan Widianto, dan juga Sukranto dengan Ketua Majelis Hakim Afrizal Hadi. Berdasarkan jadwal dari laman resmi pengadilan, yaitu di SIPP, persidangan ini rencananya akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun kembali hal ini akan bersifat situasional karena akan melihat bagaimana kesiapan dari setiap pihak, utamanya pihak yang berperkara seperti majelis hakim, jaksa penuntut umum, kuasa hukum, dan juga terdakwa. Namun memang untuk agenda hari ini karena memang replik, jadi memang paling penting bagaimana kesiapan dari jaksa penuntut umum, berkas-berkasnya apakah sudah siap atau belum. Kemudian untuk terdakwa, seluruhnya dijadwalkan untuk hadir secara langsung dari tahanan mereka masing-masing KPN Jaksel. Kemudian terkait dengan urutan persidangan, siapa terdakwa yang pertama kali akan mendengarkan repliknya akan diputuskan nanti. Namun, apabila kita berkaca dengan persidangan pekan lalu, yaitu ada pledoi dan juga tuntutan, maka biasanya untuk di ruang sidang pertama, terdakwa yang pertama kali menjalankan sidang ini adalah terdakwa Arif Rahman Arifin, sedangkan untuk di ruang sidang 3 adalah untuk terdakwa Baikuni Wibowo. Kemudian baru dilanjutkan di ruang sidang utama untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, sedangkan di ruang sidang 3 ini akan dilanjutkan dengan terdakwa Irfan Widianto, baru terakhir terdakwa Sukranto. Nah, khusus untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria akan kami konfirmasi lebih lanjut apakah persidangan untuk kedua terdakwa ini akan digabung atau dipisah, karena memang di persidangan sebelumnya, bahkan dalam pembacaan pledoi, persidangan kedua terdakwa ini digabung. Jadi pembacaan pledoi ini digabung karena memang mereka didakwa dengan tuntutan yang sama, dengan pasal-pasal yang sama, perbuatannya juga disebut oleh Ketua Majelis Hakim ini tidak jauh berbeda, begitu Abdi. Sebelumnya kita ketahui bahwa pada hari Jumat pekan lalu, 3 Februari ini, 6 terdakwa OJ sudah membacakan pledoinya, respon dari pihak kuasa hukum dan juga terdakwa atas tuntutan jaksa penuntut umum. Sejumlah pembelaan yang disampaikan ini pada intinya ke-6 terdakwa meminta antara mereka dibebaskan dari segala tuntutan maupun dilepaskan dari segala tuntutan. Dan untuk tuntutan jaksa penuntut umum terhadap ke-6 terdakwa ini bervariasi, mulai dari 1 tahun sampai 3 tahun penjara, sedangkan untuk dendanya mulai dari 10 juta rupiah hingga 20 juta rupiah. Kami mencatat dari pledoi yang diadakan pada Jumat lalu, pada dasarnya ada 3 poin kesamaan antara pledoi ke-6 terdakwa. Yang pertama adalah ke-6 terdakwa ini menyatakan bahwa mereka hanya menjalankan perintah jabatan dan oleh karena itu dasar penghapusan pidana sebagaimana ada dalam pasal 51 ayat 1 KUHP ini dapat diberlakukan. Dan ini merupakan alasan pembenar yang membuat mereka berpotensi untuk lepas dari seluruh jerat dakwaan, seluruh jerat tuntutan jaksa penuntut umum. Kemudian untuk poin kedua kesamaan adalah ke-6 terdakwa obstruction of justice ini sama-sama sudah mengetahui peristiwa apa yang sebenarnya terjadi di tanggal 8 Juli 2022 lalu. Mereka hanya mengetahui skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo, karena memang kita ketahui untuk pihak yang pertama kali dihubung Verdi Sambo yang menjadi terdakwa obstruction ini adalah Hendra Kurniawan, dan memang Verdi Sambo menyatakan kepada Hendra Kurniawan ini skenario yang terjadi, yaitu skenario tembak menembak akibat istrinya Putri Chandrawati yang dilecehkan begitu oleh Brigadir Yosua Huta Barat. Jadi memang mereka menyatakan bagaimana mungkin mereka bisa memiliki kesamaan niat sehingga memang ada pasal-pasal penyertaan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum kepada mereka, padahal mereka
tidak memiliki kesamaan niat, tidak mengetahui atas peristiwa yang sebenarnya terjadi. Kemudian untuk kesamaan ketiga dalam poin pleidoinya adalah mengenai mereka menyinggung seperti memberi sinyal bahwa seharusnya tidak boleh ada penghukuman ganda. Mengapa? Karena mereka ini semuanya sebelumnya adalah anggota kepolisian dan mereka juga sudah menjalani sidang etik sehingga seharusnya tidak memerlukan lagi adanya sidang pidana, mengingat memang apa yang mereka lakukan sekalipun memang ada kesalahan seperti yang selalu diutarakan, ada kesalahan tidak ada surat penyidikan, surat perintah dan lain sebagainya, itu adalah kesalahan prosedur administrasi sehingga seharusnya diselesaikan juga secara administrasi. Dan sebagaimana kita tahu mereka juga semua sudah dipapsus dalam sidang etik, ada yang pemberhentian tidak dengan hormat, kemudian juga apabila memang ini di sidang lain harusnya bukan sidang pidana melainkan sidang administrasi, misalnya di pengadilan tata usaha negara. Kemudian selain 3 poin tadi juga dinyatakan dalam pleidoinya bahwa pada dasarnya seluruh tuntutan pasal-pasal yang dituntut jaksa penuntut umum terhadap ke-6 terdakwa ini tidak tepat karena tindakan-tindakannya tidak memenuhi pasal-pasal baik itu 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE dan juga pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Abdi. Baik, Valeri, setelah sidang replik pada hari ini, apa agenda sidang selanjutnya? Ya Abdi, apabila kita melihat prosedur persidangan, maka apabila selesai menjalankan persidangan dengan agenda replik akan dilanjutkan dengan agenda duplik. Bagaimana diketahui untuk agenda replik ini adalah agenda respon dari jaksa penuntut umum terhadap pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa. Sehingga memang untuk persidangan selanjutnya biasa diadakan sekitar 3-4 hari. Setelah persidangan hari ini adalah persidangan duplik yang merupakan respon dari pihak kuasa hukum terhadap replik yang diajukan hari ini. Hal ini juga terjadi pada kasus berbeda, namun memang hubungan juga dengan kasus ini, yaitu kasus pembunuhan berencana. Jadi memang setelah replik akan diadakan duplik, baru kemudian dari duplik biasanya pihak majelis hakim memiliki kurun waktu hingga maksimal 2 minggu sebelum akhirnya menjatuhkan putusan atau vonis yang menentukan nasib dari ke-6 terdakwa obstruction of justice ini. Baik, terima kasih jurnalis MJN Valeri Budianto atas laporannya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, salam sehat.